Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Ika Winta, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 003 Batu Aji, Kota Batam. Guna untuk menyelesaikan tugas saya pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 003 Batu Aji, di mana tempat saya bertugas, yaitu Ibu Sri Nurlelawati SPD SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik, saya sehat. Semoga dapat melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Ibu ya. Amin. Baik Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Ibu luangkan untuk saya, dan Ibu bersedia, dan Ibu juga sudah mendukung segala sesuatu dan memberikan motivasi saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan saya, khususnya di kegiatan program guru penggerak angkatan 11 ini, Ibu. Nah, salah satunya adalah untuk melakukan wawancara terkait pengalaman Ibu selaku kepala sekolah, terutama pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan tentang D5 etika. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya dengan baik sesuai apa yang Ibu Leni Ika Winta minta. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut aja ya, Bu. Baik Ibu, ini ada beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Baik, dilema etika dan bujukan moral adalah satu hal yang berbeda, di mana kita diberikan satu pilihan untuk membuat keputusan namun tidak melanggar dari norma-norma yang ada. Selama ini dalam mengidentifikasi masalah ini diawali yang pertama adalah dengan mengidentifikasi dulu permasalahannya apa. Setelah mengidentifikasi, kita akan menentukan apa saja pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini. Yang ketiga tentu kita analisis apa sih sebetulnya yang menjadi titik permasalahan ini, sehingga kita akan mengambil satu keputusan sehingga dampaknya ketika keputusan itu kita ambil merupakan dampak yang baik bagi pihak-pihak yang terkait itu tadi. Yang seterusnya dalam mengambil pertimbangan untuk membuat keputusan, tentu sebagai seorang kepala sekolah atau pimpinan tidak serta-merta membuat keputusan itu. Tentunya kita juga harus mengambil pendapat, meminta pendapat dari tim-tim yang dipercaya dan juga merupakan tim untuk perubahan atau mutu di sekolah. Jadi tidak serta-merta kita mengambil keputusan seperti itu. Jadi Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus, hal pertama yang Ibu lakukan adalah Ibu mengidentifikasinya terlebih dahulu. Lalu dengan tahap-tahap berikutnya ya Ibu. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, Bu? Baik, untuk dilema etika dan juga bujukan moral ya, benar, Bu. Itu adalah satu hal yang tidak mudah untuk diputuskan karena akan memiliki dampak. Jadi untuk hal pertama kita memahami dulu ya memahami dilema apa dilema spesifiknya, khususnya itu apa. Selanjutnya kita tidak boleh
mengambil dari satu informasi. Tidak mungkin seperti itu. Dari kita kumpulkan informasi, selanjutnya identifikasi pilihan kembali. Ya, dari informasi selanjut mendiskusikannya juga dengan tim yang lain gitu ya. Kita tetap tidak boleh mengambil keputusan itu sendiri. Baik Ibu, jadi hal yang pertama Ibu harus memahami sih apa Sih dilema. dilemanya, Betul. peristiwanya itu apa. Baik, baru ditindaklanjuti Baru ditindaklanjuti bersama tim yang bisa tim ya Bu ya. percaya untuk mengambil satu keputusan ataupun kebijakan. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya seperti itu ya. Ketika kita melakukan identifikasi yang pertama, identifikasi itu pasti hal nyata yang peristiwa yang memang terjadi. Yang kedua pasti langkahnya kan kita melibatkan perasaan ya. Ya benar. Perasaan kita jangan sampai menjustifikasi, tidak boleh. Selanjutnya kita dampak dari keputusan yang akan kita ambil itu harus berdasarkan fakta kenapa hal itu sampai terjadi, dan akhirnya melalui analisis dari peristiwa tadi, dampak yang sudah kita jangkakan gitu ya, akhirnya kita akan mengacu pada prinsip-prinsip tadi pengambilan keputusan. Tidak boleh sepihak dan harus hal itu sampai terjadi, dan akhirnya melalui analisis dari peristiwa tadi, dampak yang sudah kita jangkakan gitu ya, akhirnya kita akan mengacu pada prinsip-prinsip tadi pengambilan keputusan. Tidak boleh sepihak dan harus melalui beberapa pertimbangan. Jadi intinya kita harus tidak boleh sepihak, harus memikirkan pertimbangan akibat dampak dari keputusan, jangan sampai bertentangan dengan norma dan moralitas seperti itu. Ya, bagus sekali jawaban Ibu ya. Oke Ibu, selanjutnya pertanyaannya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Ibu pada kasus-kasus dilema etika ini Ibu? Kunci utama dalam pengambilan keputusan adalah komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Karena melalui komunikasi yang efektif, diskusi akan berjalan dengan lancar dan tidak melibatkan perasaan ya. Diskusi itu harus jelas, mendengarkan pendapat, mendengarkan keluhan ataupun mendengarkan fakta-fakta itu harus dengan jelas. Selanjutnya dengan komunikasi yang efektif tentu kita menyambung ya, maksudnya ada hubungan hati ke hati, hubungan positif itu suatu hubungan yang positif, sehingga tidak yang merasakan mengalami dilema etika itu tidak merasa terdiskriminasi ataupun tidak merasa dia direndahkan atau berada dalam posisi yang sulit. Jadi kunci utama adalah komunikasi yang positif. Iya, baik Ibu. Selanjutnya ya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Ibu? Ya, pertama sudah pasti keputusan ini pasti ada hal bisa menerima dan ada yang tidak bisa menerima, dan itu sudah hal yang lumrah. Tapi sebagai pemimpin, bahwa ketika sudah mengambil satu keputusan, itu berarti memang ada konsekuensinya. Jadi dalam hal ini tidak tebang pilih ya. Keputusan itu harus tetap dievaluasi, harus tetap dipantau sebagai tindak lanjutnya. Ya, jadi tadi perasaan ya Bu ya. Ya, tidak boleh menjustify ya. Benar. Tidak boleh pakai perasaan.
Jadi kalau memang harus dilaksanakan, konsekuensi itu harus tetap dijalankan dan tetap dilaksanakan. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tergantung peristiwa yang terjadi. Ya. Kalau memang dia satu peristiwa yang urgent dan harus segera diselesaikan, kita selesaikan. Harus ya. Tapi kita itu tadi mengidentifikasinya itu harus dengan satu prosedural yang memang betul butuh konsentrasi. Jadi tidak harus secepatnya dan bisa juga dijadwal, ya istilahnya tergantung situasi. Nah, ya tergantung situasi atau peristiwa itu, Iya. peristiwanya urgent atau tidak ya Bu Atau ya. tidak. Ya bijaksana sekali Ibu. Baik, selanjutnya pertanyaannya, apakah seseorang, maksud saya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan suatu keputusan dalam kasus dilema etika ini Ibu? Iya. Dilema etika ini pada dasarnya merupakan permasalahan yang sama-sama benar, ya. Jadi seseorang kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusannya itu sendiri dengan the power, memiliki power yang harus memutuskan, tidak. Berarti di setiap satu kepemimpinan seperti itu pasti ada yang akan menjadi dewan memberikan pertimbangan atau masukan. Tapi yang memberikan keputusan mutlak adalah tetap pimpinan, tetap seorang kepala sekolah. Tapi tetap juga mendengarkan bahwa dalam hal ini mungkin guru ya, guru yang memang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai rekan sejawat guru yang lain, ataupun juga sebagai tim mutu, tim pengembang sekolah. Dan itu pasti selama saya menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, pertimbangan itu tetap saya masukkan dalam catatan saya gitu dalam menetapkan suatu keputusan. Jadi Ibu dibantu oleh beberapa guru atau tim yang sudah Ibu bentuk, yang sudah diberikan kepercayaan ya Bu ya. Namun kembali lagi keputusan tetap di tangan pemimpin, kepala sekolah atau pemimpin. Baik Ibu, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan dilema etika ini Ibu? Iya. Sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh merasa kita lah yang paling benar. Bahwa sebagai manusia, pasti kita adalah melakukan satu kesilapan. Jadi memandang suatu permasalahan, jangan dilihat kesalahannya gitu. Jangan dilihat apa yang bertentangannya. Tapi sebetulnya apa penyebab dari peristiwa ini saya terjadi. Kira-kira seperti itu. Jadi pembelajaran yang paling sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh merasa kita lah yang paling benar. Bahwa sebagai manusia pasti kita adalah melakukan satu kesilapan. Jadi memandang suatu permasalahan, jangan dilihat kesalahannya gitu. Jangan dilihat apa yang bertentangannya, tapi sebetulnya apa penyebab dari peristiwa ini saya terjadi. Kira-kira seperti itu. Jadi pembelajaran yang paling utama dari pengambilan keputusan etika moral maupun rujukan moral ini adalah selalu berpikiran positif, berbuat positif, dan berperilaku positif. Insya Allah selalu berpikiran positif. Kita tidak melihat kesalahan itu pada orang lain, tapi kita cari apa penyebabnya sehingga terjadilah permasalahan yang disampaikan dalam peristiwa ini.
Kira-kira seperti itu. Oh gitu, baik Ibu. Terima kasih sekali Ibu, jawaban-jawaban dari Ibu ini. Dengan wawancara ini telah membuka wawasan dan pemahaman saya tentang pentingnya kita mengambil suatu keputusan yang mana yang berakar pada nilai-nilai kebajikan. Saya sangat terinspirasi sekali oleh kepemimpinan Ibu yang selalu mengedepankan kepentingan murid ya Bu ya, murid, dan juga menjunjung tinggi etika. Saya juga berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah saya pelajari, dan setiap tindakan saya baik itu di luar maupun di dalam kelas. Saya yakin dengan bekerja sama kita semua dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inspiratif bagi semua pihak di sekolah. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kedepannya kita selalu diberikan kesehatan dan kita selalu bisa berkolaborasi ya Bu ya. Dan Ibu tidak bosan-bosannya untuk membimbing kami selaku guru di sekolah yang Ibu pimpin. Untuk Ibu Winta sebagai pemimpin pembelajaran selalulah mengedepankan bahwa dengan berpikiran positif, insya Allah semuanya akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Amin. Terima kasih Ibu. Tetap semangat. Ya Ibu ya. Selalu berkomitmen tinggi untuk menjadi role model di sekolah yang kita cintai ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Deni Gawinta. Dengan Bapak Sabitung ya Pak. Ya. Selaku Kepala Sekolah SD Negeri 003 Sungai Beduk ya Pak. Beduk, ya. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang Bapak berikan, yang mana Bapak sudi dan bersedia untuk melakukan wawancara terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika. Ya. Ya, makasih banyak ya Pak ya. Nah, di kesempatan ini ada beberapa hal yang saya ingin pertanyakan kepada Bapak. Baik Pak, kita lanjut aja ya Pak ya. Ya silakan Bu. Baik. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Winta ya. Ya. Saya panggil Bu Winta saja. Iya benar. Jadi gini, dalam satu sekolah itu kan mungkin ada dua kasus. Satu kasus yang sesuai dengan peraturan sekolah. Ya benar. Yang kedua itu kasus yang tadi yang Bu Winta tanyakan, yaitu tentang dilema etika atau bujukan moral. Nah ini pasti terjadi di setiap sekolah. Maka cara saya untuk mengidentifikasinya, yang pertama itu tentunya melalui pengamatan saya sendiri, itu yang pertama. Nah yang kedua, ada tim kecil di sekolah. Nah untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang terjadi di sekolah kita. Nah nanti ketika kasus itu ada, nah nanti kita yang akan mengidentifikasinya di sekolah. Ini kasus yang masuk dilema etika yang harus kita selesaikan. Nah ini kasus yang memang sesuai dengan peraturan dan tata tertib sekolah. Nah jadi kasus itu memang kita identifikasi, kita catat, nanti akan kita tindak lanjuti. Mungkin itu Bu Binta. Oh, baik, Ya. artinya Bapak akan mengidentifikasikan terlebih dahulu kasusnya itu sesuai dengan kasus yang mana gitu ya Pak? Ya, kita harus pilah-pilah Terlebih dahulu. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan
yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan? Pertanyaannya cara mengambil keputusan. Iya benar. Nah, jadi cara mengambil keputusan yang pertama sekali kita harus mengetahui dulu dilema etika yang terjadi di sekolah itu seperti apa. Jadi kalau kita sudah tahu dilema etika atau bujukan moral itu, baru kita mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan ini tentunya dalam mengambil keputusan itu biasanya saya tidak sendiri, melibatkan guru-guru yang ada di sekolah yang sudah dipercaya untuk menyelesaikan suatu masalah itu. Nah, jadi setiap ada masalah itu, yang pertama yang harus kita lakukan tentunya berdiskusi dengan para guru itu dalam menentukan atau mengambil keputusan yang terbaik dalam menghadapi dilema etika itu. Tentunya sudah ada prosedur yang harus kita jalani dalam mengambil suatu keputusan itu, yang dimana keempat paradigma yang ada tentang dilema etika itu kita laksanakan, dan ada 3 prinsip yang memang sudah diterapkan di sekolah, dan langkah-langkah ada 9 langkah itu yang kita ikuti dalam mengambil sebuah keputusan. Mungkin itu Bu Pinta. Berarti Bapak mengambil keputusan itu dengan memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah-langkah pengujian keputusan ya Pak ya. Pak, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Nah, jadi langkah-langkah yang kita lakukan itu, yang pertama sekali saya akan mendiskusikan dengan dewan guru yang ada di sekolah. Yang pertama, yang biasanya guru-guru yang mungkin kita anggap senior yang bisa memberikan solusi. Senior kalau tidak bisa memberikan solusi tidak kita libatkan. Senior yang bisa memberikan solusi itu yang kita bawa untuk mengambil keputusan, yang setiap keputusan itu nanti akan memberikan dampak yang positif bagi warga sekolah yang terkena dilema etika itu. Jadi mungkin ada pihak luar, itu mungkin komite sekolah, pengawas sekolah, yang lebih dari itu mungkin dari dinas pendidikan lah yang kita jadikan acuan dalam mengambil sebuah keputusan itu, supaya nanti keputusan itu bisa adil untuk kedua belah pihak. Dan seperti itu. Nah, jadi hal pertama yang Bapak lakukan pastinya berdiskusi dengan guru-guru Bapak yang senior, yang Bapak anggap bisa memberikan solusinya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang efektif ya. Jadi satu tadi, setiap mengambil keputusan itu kalau kita tidak lakukan secara sendiri, berarti kan kita kan pasti membutuhkan orang lain. Nah, keputusan itu jika kita melibatkan orang lain, maka keputusan itu lebih kuat, ya, lebih bermakna, dan insya Allah itu bisa diterima oleh semua pihak lah. Jadi keputusan itu memang keputusan itu harus keputusan bersama, yang melibatkan tim, sehingga sebuah keputusan itu memang betul-betul kuat dan bulat dan bisa dilaksanakan oleh pihak yang terdampak dari dilema etika itu. Mungkin itu. Tapi melibatkan orang lain ya Pak ya untuk mengambil suatu keputusan bersama sehingga bisa bisa dicerna bersama-sama ya Pak ya. Jadi keputusan itu kita inikan bersama, kita laksanakan bersama. Kita laksanakan bersama. Baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang Bapak hadapi? Pasti tantangan itu ada yang pertama. Nah,
kita sebagai kepala sekolah tentunya sudah punya hubungan yang baik dengan semua warga sekolah. Ya. Nah, jadi ketika keputusan itu kita ambil, sementara hubungan kita dekat, tentunya ada rasa tidak enak dan lain sebagainya. Nah, tapi yang namanya dilema etika ini kan harus kita terapkan, harus kita tegakkan. Tadi yang saya lakukan itu, jadi yang pertama sekali memang harus kita tahu dilema etika itu seperti apa. Nah, kalau kita tahu itu, maka dalam menyelesaikan kasus-kasus itu tentunya kita harus mengutamakan kedua belah pihak. Ya. Bisa menerima, kedua belah pihak itu bisa menerima keputusan yang kita ambil. Jadi untuk yang A ini menerima, yang B ini juga menerima. Nah, jadi tentunya satu lagi bahwa keputusan itu memang harus keputusan bersama. Kalau kita lakukan. Jadi intinya menjalin hubungan yang baik kepada warga sekolah ya Pak ya, untuk meningkatkan komunikasi dengan semua pihak dan untuk memperkuat nilai-nilai etika di sekolah itu sendiri ya Pak ya. Benar. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu juga, di tempat itu juga, atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, baik. Nah, jadi kita lihat harus kasusnya dulu seperti apa. Ya. Nah, jika kasus dilema etika itu harus kita selesaikan saat itu, maka harus kita selesaikan saat itu juga. Tapi jika tidak bisa kita selesaikan hari itu, tentunya yang pertama sekali yang harus kita lakukan, kita menentukan dulu, mengidentifikasi dilema etika itu dari yang paling mudah ke yang paling sulit kita lakukan. Nah, setelah itu tentunya tadi jika memang tidak bisa kita selesaikan hari itu, maka kita harus menentukan jangka waktu, misalnya 2 hari, 3 hari, paling lama 1 minggu, masalah ini harus kita selesaikan. Nah, itu yang ketiga. Nah, jadi tentunya dalam menyelesaikan masalah ini kita mengumpulkan semua informasi dari pihak sekolah, dan dari jadwal atau batas waktu yang kita tentukan 3 hari itu, maka itu harus kita selesaikan. Jadi ada yang harus kita selesaikan saat itu juga, dan ada yang harus kita selesaikan 3 hari, seminggu, seperti itu. Jadi jadwalnya itu bergantung dengan kasusnya. Nah, jadi tergantung pada kasus yang dihadapi pada saat itu ya Pak ya. Iya. Kita pilih apakah kasus itu harus diselesaikan Hari itu juga, kita ataukah selesaikan. bisa Ya. dilanjutkan yang Tunda ya kita tunda, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Iya, tentunya ada. Jadi di sekolah itu tadi sudah saya katakan bermacam-macam umurnya, tingkatan umurnya, latar belakang pendidikannya. Jadi orang-orang yang tertentu itulah tadi yang mungkin senior di umurnya, bisa jadi mungkin dia lebih muda tapi sudah senior dalam memberikan solusi. Nah, jadi orang-orang ini yang selalu saya jadikan tempat untuk musyawarah berdiskusi. Nah, jika kasus ini tidak bisa saya selesaikan sendiri, maka kasus ini akan kita diskusikan dengan orang-orang tersebut. Nah, kalau saya memandangnya senior itu tidak berarti umurnya lebih tua, tapi walaupun dia muda, dia bisa memberikan solusi, itu juga kita masukkan dalam tim. Ya, jadi tim-tim inilah yang sedikit membantu kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan sebagai pimpinan juga, kita tidak terbebani dengan suatu keputusan kalau nanti memang tidak diterima secara utuh, tidak terima, tapi keputusan itu kan sudah kita diskusikan secara bersama-sama. Mungkin itu Bu Winta. Jadi Bapak ada memiliki tim ya Pak ya untuk menyelesaikan masalah ini. Baik Bapak, ini pertanyaan yang terakhir ini Pak. Pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak
pada saat mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, sebagai pimpinan itu hal yang tersulit adalah dalam mengambil keputusan. Ya, Nah, tetapi keputusan itu tetap harus kita ambil, apalagi kalau menyangkut suatu kasus atau dilema etika itu. Nah, jadi dalam hal ini pembelajaran yang bisa saya ambil itu satu, bahwa sebagai pimpinan itu kita harus menentukan keputusan. Ya, baik atau buruknya keputusan itu harus kita tetap ambil dan kita laksanakan. Kuat, itu terima atau tidak, itu yang kedua. Itu permasalahan yang kedua. Yang berikutnya juga istilahnya ketika kita ada suatu masalah, maka ada orang-orang yang bisa kita ajak untuk berdiskusi, maka itu yang akan kita bawa untuk diskusi itu. Tadi sudah dikatakan bahwa ada prosedurnya dalam mengambil keputusan itu, ada empat apa tadi? Iya, 439. Saya ingatnya seperti itu saja. 439. Nah, itu yang kita jadikan acuan untuk memberikan solusi-solusi ketika ada dilema etika di sekolah. Mungkin seperti itu, Bu Indra. Dari pengalaman yang Bapak alami sama ini ya Pak, sebagai seorang pemimpin ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, saya rasa itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya ucapkan sangat-sangat berterima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya. Mudah-mudahan nantinya ini juga menjadikan satu pelajaran buat saya untuk kedepannya nanti. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Leni Ika Winta ya? Iya benar. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Ibu Juju. Gimana kabarnya Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktu dan sudi untuk melakukan wawancara dengan saya guna untuk melengkapi tugas saya sebagai calon Bendahara Angkatan 11. Baik Ibu, yang mana Ibu ini selaku Kepala Sekolah SD Negeri 004 Dengkong ya Bu? Bu, ya. Baik Bu, saya akan melakukan wawancara terkait pengalaman Ibu, terutama sebagai Kepala Sekolah, terutama pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika. Baik. Bismillah, saya akan coba jawab sesuai dengan pengalaman saya ya. Ya benar sekali Bu. Baik Bu, siap ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Baik, pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus dilema etika bujukan moral itu harus kita observasi dulu. Selama ini observasi langsung. Selain observasi langsung, saya juga mencari data. Artinya kalau setelah observasi langsung juga ada laporan data, laporan dari berbagai pihak agar kita mengetahui betul apa itu permasalahannya. Selain dari orang langsung itu juga dari tim, biasanya ada tim kepemimpinan. Saya rasa juga ada dari kode etiknya, itu seperti apa di sekolah kita sinkronkan. Berarti ada tahapan-tahapan yang Ibu lakukan ya? Betul. Yang pertama itu pasti Ibu sudah melakukan observasi secara langsung terlebih dahulu ya Bu ya? Baru tahapan-tahapan berikutnya. Iya. Baik Pak. Baik Ibu, saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Tetap Bu, di dalam satu nilai itu ada kita mengumpulkan data. Sama yang seperti tadi kita mengadakan observasi.
Nah, yang ini kita kumpulkan data agar data kita bisa teridentifikasi. Selain itu, ya tim-tim dari berbagai pihak kita harus mendapatkan itu. Terus seperti ini kita perlu menganalisis pilihan atau konsekuensinya apa. Nah, yang selama ini saya jalani ya pasti semua itu dari data. Data itu harus kita pilih dulu bagaimana agar kita tidak salah dalam hal mengambil keputusan yang salah. Jadi hal yang pertama Ibu lakukan adalah Ibu mengumpulkan data-data dan informasi yang relevan ya Bu dalam kasus. Pastinya yang relevan bisa terjadi hal tersebut. Baik Ibu. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih? Ada lagi Bu yang harus kita komunikasikan juga kepada berbagai pihaknya itu. Kita komunikasi. Oh, jadi Ibu mengumpulkan data dan informasi yang relevan, lalu Ibu mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini ya Bu ya? Iya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama saya akan menyusun rencana. Pasti saya mempunyai rencana-rencana yang akan kita, yang pertama ya kita menyusun rencana-rencana itu. Kemudian kita akan implementasikan seperti apa permasalahan itu, kita nanti sinkronisasikan dengan keadaan tersebut. Jadi Ibu akan menyusun rencana terlebih dahulu, lalu mensinkronisasikan dengan kejadian atau yang relevan tadi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya akan melibatkan berbagai pihak. Dengan melibatkan berbagai pihak, kita akan mendapatkan informasi-informasi itu sehingga kasus itu bisa jelas dan nyata. Kasus yang kita hadapi itu kita libatkan dengan yang lain karena itu penting sekali. Informasi itu kan tidak bisa dengan satu pihak. Benar. Dengan pihak-pihak yang lain itu kita penting untuk disinkronisasikan itu berdasarkan data tadi. Data itu penting sekali. Kenapa dan bagaimana sehingga terjadi, lalu bagaimana solusinya. Bersama yang lain kita bersinergi. Jadi langkah-langkah yang Ibu ambil adalah Ibu melibatkan berbagai pihak ya Bu ya? Iya. Supaya bisa dihadapi secara bersama-sama untuk mengambil satu keputusan. Iya. Baik Ibu, yang pertanyaan yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam Ibu melakukan suatu pengambilan keputusan? Tantangan itu sangat berarti apabila masalah itu efektif apa tidak, masalah itu dengan kode etik bersinggung apa tidak. Itu masalah yang sangat menjadi kita tantangan itu. Kadang ada perilaku yang sangat tidak mengerti betul bahwa seharusnya itu tidak terjadi. Nah, itu tantangan sekali. Jadi tantangannya itu ya Bu, yang kadang-kadang tiba-tiba hal itu terjadi seperti itu. Padahal kan itu seharusnya tidak terjadi. Seharusnya tidak terjadi, itu tantangan yang istilahnya dengan tiba-tiba begitu ya Bu. Baik. Jadi Bu, masalah yang kita identifikasi itu ada sebagai pedoman kita menyelesaikan masalah tersebut Ibu, untuk menghadapi tantangan tersebut. Jadi Ibu mengidentifikasi tantangan tersebut sehingga Ibu sebagai pedoman menjadikan hal itu sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah tersebut. Intinya Ibu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil satu keputusan gitu ya Bu. Data tadi yang sudah kita identifikasi. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam Ibu menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat ataukah Ibu memiliki jadwal-jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah ada bentuk atau prosedur? Jadi seperti apa yang Ibu jalankan? Jadwal saya buat tidak kaku, sesuai dengan
pokok permasalahan itu tadi. Kalau jadwal itu kaku, kita akan sulit dalam menyelesaikan masalah. Artinya kita harus luas jadwal itu bisa luas lah Bu. Setelah itu juga misalkan dengan data yang tadi dan terjadwal, kita bisa menyelesaikan dengan cepat, tidak lambat. Artinya kita menyelesaikan masalah itu tidak nanti, terjadwal dengan pasti dan itu tidak kaku. Maka penyelesaiannya itu segera mungkin karena terjadwal. Oh ya, terjadwal ya. Jadi Ibu terjadwal sesegera mungkin untuk menghindari tantangan atau kasus yang Ibu hadapi ini tidak berlarut-larut begitu ya Bu ya. Tidak berlarut-larut panjang, padahal harusnya segera mungkin, maka terjadwal tidak dengan kaku. Jadi ini intinya Ibu memastikan bahwasannya setiap kasus yang Ibu tangani nanti dengan serius sehingga mendapatkan solusi yang adil untuk berbagai banyak pihak. Betul. Baik Ibu, luar biasa Selain sekali. adil juga mendapatkan solusi, ya itu tadi adil, nggak berpihak sana nggak berpihak sini, kita berada di tengah. Adil untuk pihak-pihak yang terkait tadi. Betul. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya. Dalam hal ini, apakah Ibu ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor itu dalam dilema etika, saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas dukungan dari berbagai pihak Ibu. Kita tidak sulit mengatasi masalah itu karena kita bersama bisa tahu semua, dan kita menjadi pendidik itu memang tidak satu orang tahu, rata-rata tahu ini suatu penyelesaian ini solusinya begini. Ya itulah dengan kebersamaan itu tadi. Jadi Ibu di dalam menghadapi dilema etika yang pernah terjadi di sekolah Ibu mengambil suatu keputusan itu bersama ya Bu ya. Karena di sekolah itu Ibu memiliki tim, Ibu memiliki tim termasuk tenaga kependidikan maupun di sini komite sekolah juga, tim manajemen, komite sekolah, wali murid yang paguyuban, itulah. Baik Bu, jadi saling berkolaborasi ya Bu. Betul Bu. Baik Bu, ini pertanyaan yang terakhir Bu. Ya. Dalam semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini Ibu? Dari pengalaman saya dalam menghadapi dilema etika, ada beberapa pembelajaran yang dapat saya petik. Itu pembelajaran yang sangat berharga itu kepala sekolah dengan terus belajar merefleksikan diri. Artinya saya juga harus belajar refleksi diri, apa-apa yang sudah terjadi, apa-apa yang sudah berlaku, itulah sebagai pertimbangan dalam hal menyelesaikan masalah. Refleksi itu sangat penting. Selalu refleksi itu tidak harus hari ini, ya setiap saat merefleksikan diri. Jadi intinya dari semua yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan selalu melaksanakan refleksi diri ya Bu ya, refleksi supaya diri kondisi menjadi kondusif, lebih kondusif lagi. ya. Baik Ibu, mungkin hanya ini saja yang saya tanyakan kepada Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Ibu luangkan untuk saya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya Bu. Sampai jumpa kembali Ibu Juju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu. pagi Pak Tasril. Pagi Bu, pagi Bu. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak atas waktu yang Bapak berikan, yang mana Bapak sudah bersedia untuk melakukan wawancara terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika. Ya. Baik Pak, di sini
saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Semoga Bapak bersedia untuk menjawabnya ya Pak ya. Siap, Kalau insya Allah. tidak bersedia juga tidak apa-apa. Siap. Mana yang bisa saya jawab, Oke. nah yang tidak nanti Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan yang pertama, Ya. selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, Bu. Ya, itu Pak pertanyaan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Memang di sekolah tentu saja karena kita ramai, bisa saja kemungkinan terjadi bermacam-macam kasus etika atau dilema etika ini yang nantinya kalau dibiarkan bisa merusak lingkungan pendidikan. Jadi untuk itu kalau terjadi kasus-kasus etika ini, dilema etika ini, kita tentu bisa memilah-milah kasus mana kira-kira yang harus kita tangani dulu, yang urgent dulu. Ya, kalau udah jumpa kasusnya, baru kita dalami, mungkin saja dipanggil yang bersangkutan yang berhubungan dengan kasus tersebut. Kita sampaikan masalahnya apa, latar belakangnya apa, dan penanggulangannya apa. Dan setelah kita adakan negosiasi bersama-sama, bicarakan bersama apa akibatnya apabila kasus ini dilanjutkan terus, apabila etika yang agak menyimpang ini kita lanjutkan terus, apa akibatnya terhadap sekolah kita. Saya selalu seperti itu pernah melakukan. Alhamdulillah, yakin saya ini bisa berubah apabila kita komunikasikan yang baik tanpa ada penekanan. Nah, jadi tak ada istilahnya, oh kamu salah ini, mah itu terlalu kuat. Jadi kita berikan balik, kira-kira pengaruh tak dengan perkembangan anak kita ke depan. Kalau pengaruh, ayo kita kurangi kasus itu. Nah, insya Allah saya yakin ini berhasil, Bu. Nah, artinya dengan bernegosiasi tadi ya Pak ya, bersama guru-guru yang bermasalah. yang bermasalahnya. Nah. Baik Pak, terima kasih. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Selama ini saya di sekolah bersama guru pasti mengadakan musyawarah, menyampaikan kalau ada sesuatu yang harus diperbincangkan atau mengambil keputusan, diadakan musyawarah secara bersama, mana yang lebih urgent dulu itu kita utamakan. Jadi saya yakin aja cuman apabila diadakan secara kebersamaan tanpa ada penekanan, tanpa ada merasa betul sendiri, seorang kepala sekolah pun tidak boleh merasa betul sendiri juga. Kenapa? Ini apakah kita sudah mencontohkan yang betul yang sebenarnya atau belum? Kalau kita di sini tidak melakukan, ternyata kita hanya banyak menekan, saya yakin itu tidak akan terlaksana juga berubah. Jadi saya selama ini, saya pribadi nih, saya sudah juga menjelaskan, saya pribadi selalu saya duluan kegiatan apapun, mulai dari pertama disiplin, bekerja, pulang, dan ya memberikan contohnya dulu lah. Intinya dari Bapak yang memberikan contoh-contoh dan tauladan bagi baru nanti kalau masih ada juga masalah baru kita sampaikan. Saya yakin terbuka kok guru-guru menyampaikan. Baik ya, mungkin kayak gitu ya Bu ya. Oke, Yang Bapak. kedua. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Untuk tentang masalah dilema ini. Masalah dilema. Yang pertama mengkaji dulu artinya dilema etika apa yang lebih urgent, yang lebih penting kita tanggulangi. Yang kedua mengatur kapan saya harus memanggil, takkan baru terjadi langsung saya panggil, berikan peluang dulu. Kadang-kadang ada juga masukan Bu, seolah-olah laporan lah, Ya. Pak terjadi ini Pak, saya enggak mau nanggulangi langsung, cek dulu, biarkan dulu beberapa saat, beberapa hari, baru dicoba apakah udah layak ditanggulangi atau belum, atau kemarin hanya kekilapan aja. Dan saya tidak menerima juga semua laporan, kadang-kadang guru antara ini kan saling ini juga Bu kadang.
Dia belum tahu benar, malah menyampaikan orang lain. Wah gini loh dia teman. Dalam hati kita udah, kamu itu juga sebelumnya udah. Jadi terima kasih atas laporannya. Nah kita tengok nanti kalau memang tak ada perubahan. Kemudian kita panggil, kita musyawarahkan tetap seperti itu. Masalahnya apa, latar belakangnya apa. Kalau belum juga berubah, saya biasanya memberikan batas waktu. Apa perilakunya yang kurang kita inginkan, yang tidak berkenan dengan kira-kira mengganggulah kenyamanan sekolah, berikan batas waktu. Ada, tetap ada di mana-mana ada itu. Setelah sampai udah itu, biarkan lagi, enggak juga panggil lagi. Saya tetap panggil lagi, musyawarahkan, duduk baik-baik, dan insya Allah selama ini saya sudah beberapa kali. Artinya tidak pernah terjadi pertentangan, maaf Pak, belum kilap, misalnya kan, belum siap. Kenapa? Ya kita sengaja juga memberikan bahasa yang lebih enak, lebih santun kepada dia. Ternyata dia tak sanggup juga menjawabnya untuk lebih. Saya rasakan seperti itu. Kemudian untuk finishingnya pasti nanti setelah kita panggil dan dia melaksanakan, kita tetap konsisten. Jadi saya tetap berpegangan di sini Bu, konsisten seorang kepala sekolah, apapun bentuknya tantangan kita tak boleh berubah. Jadi hari ini kita dapat tantangan, saya tetap berpegangan di sini Bu, konsisten seorang kepala sekolah, apapun bentuknya tantangan kita tak boleh berubah. Jadi hari ini kita dapat tantangan, besok saya tak mau berkesimpulan, oh kemarin diajak tak mau, saya tak mau. Kita tetap melakukan, kadang-kadang kita akan diuji juga. Kita diuji bahwa ada tantangan-tantangan karena sekian puluh orang kan macam-macam cara pikirnya. Jadi kita harus konsisten. Jadi inti terakhirnya kepala sekolah harus konsisten. Konsisten ya, Ya. Pak ya, berarti benar Siap. sekali ya. Jadi kalau kepala sekolah udah konsisten, otomatis dia akan bergerak nanti. Ya. Yang sekeras apapun ikut pelan-pelan di belakang. Kita bukan tugas kita lagi. Itu kawan-kawannya sini, kamu madu lah. Itu akan terjadi. Saya yakin itu. Tapi kalau cobaan, iya, tantangan pasti ada dimanapun sekolah, pasti ada. Saya yakin. Tidak ada yang sempurna, tetap ada. Paling tidak nguji kita, Bu. Iya. Oke, boleh Bu. Baik Pak, pertanyaan berikutnya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang lebih efektif adalah mendalami jiwanya, mendalami perilakunya. Jadi tipenya seperti apa, kita nggak boleh menentang tipenya. Keadaannya sampai kemampuannya sampai di mana, berikan peluang. Misalnya kita mendesak seseorang secara administrasinya mungkin kurang lengkap segala macam, mungkin IT-nya mungkin tidak kurang mendukung, kita boleh berikan peluang, boleh kita tolong, tapi dampingi. Kan sangat enak itu. Artinya bukan harus kamu terus, nggak bisa. Kalau memang belum dampingi, tapi menyuruh juga kamu tak boleh. Kamu menggoyang kaki sana, sementara orang buang aja punya aku, nggak boleh. Dia harus duduk. Artinya mengambil keputusan adalah sesuai apa ya, watak orang itu menyesuaikan betul dengan pribadi orang itu. Jadi tidak boleh dipaksakan. Mungkin saat ini belum berubah, bisa aja 2 bulan atau tahun depan atau 8 bulan, 5 bulan kemudian. Karena tidak gampang loh seorang yang dewasa yang udah puluhan tahun berpendidikan tinggi ternyata perilakunya masih menyimpang. Kira-kira gampang enggak tuh? Ya, memang sudah Pak. Itu udah berat. Ibarat. Dan hati-hati kita bisa tambah parah. Kenapa? Sekolahnya aja udah berapa belas tahun. Jadi gurunya mungkin udah 16 tahun. Saat ini terjadi penyimpangan setiap saat. Masih berat kan? Ya. Jadi tidak gampang menangani itu. Kalau ada orang bilang masa itu tak berubah, itu salah. Menurut saya memang harus pelan-pelan betul. Mungkin ada sesuatu yang salah dulu sebelumnya. Kan banyak macam itu. Dari faktor lingkungan, faktor orang tua, latar belakang ekonomi,
atau dari segi keberadaannya dia merasa orang kuat, bisa aja. Tahu nggak merasa orang kuat? Ya, Orang kuat sekarang bukan kena badan besar juga. benar. Benar sekali Pak. Akhirnya kita ditengoknya bukan sesiapa kan, nyimpang juga jadinya. Ya benar. Jadi kita harus mendalami itu lagi pelan-pelan. Lebih mendalami ya Pak. Mendalami, Ya, saya tidak mau saya memusuhi, betul, saya tidak mau. Baik. Ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan cuma menurut saya pendek, daya pikir, sikap belum matang, atau sesuatu yang dipaksakan sebelumnya, mungkin jadi gurunya kemarin, mungkin diangkat keterpaksaan, ada kesempatan, tapi tak sempat mendalami pengetahuan yang harus dia punya sebagai guru. Tapi sementara kadang-kadang atasannya hanya menuntut, kamu harus begini, sementara dia dasarnya belum punya. Contoh, saya nanti agak dalam nanti nih. Contoh, udah berapa lama SPG dihapuskan, Sekolah Pendidikan Guru, dan berapa banyak yang jadi guru dari sama SMA itu bisa juga, tapi rata-rata kan disambung lagi. Jadi mungkin saja beliau tadi itu faktor keguruannya tuh belum, tetapi atasan menuntut, akhirnya berbalik, dia menjadi dilema, jadi masalah. Saya percaya itu, karena sebelumnya dia memang tidak disiapkan, tapi karena ada kesempatan, peluang, terbuka pula lamaran guru, lulus pula, dah. Tapi tugas berikutnya apa? Nggak apa-apa dia lulus, tugas berikutnya menambah pengetahuannya dengan sekolah-sekolahnya, berikan peluang, kesempatan, ada pelatihan segala macam. Saya kaget, ya kita harus menyokong terus. Ayo masuk, ayo ikut. Diberikan Di samping kesempatan. Iya, kalau enggak bahaya, enggak akan selesai. Saya yakin, saya kalau enggak diberikan kayak gitu, kita hanya tahu misalnya guru yang udah selesai aja semua, tak akan jadi. Saya jujur saya bilang, saya hari ini bergerak bagaimana kegiatan apapun tidak boleh tidak ikut minimal, sehingga program-program pun seperti ini kan program baru bisa. Artinya memberikan peluang kepada guru untuk mengabdi lebih jauh, misalnya intrakurikuler, co-kurikuler misalnya kan, sama ekstrakurikuler. Ini masuk di ekstrakurikuler. Saya berikan peluang semua cabang, Bu, di sini, Bu. Ini saya masuk ke saya ya, pribadi ya. Artinya orang mengambil pelima mungkin dari segi hanya bagian-bagian aja. Saya ngambil menyeluruh. Artinya ingin anak ini berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya betul. Pasti tidak semua anak suka membuat kue. Pasti tidak semua anak suka menjahit ataupun menari. Pasti ada juga yang punya hobi olahraga. Olahraganya macam-macam, ada yang hanya voli saja, ada yang takraw saja, ada yang bulu tangkis. Saya buka semua cabang itu, dan guru semua memegang cabang-cabang, masing ada belasan cabang. Saya buat tiap hari Sabtu. Sehingga baju saya buatkan bagi satu jadi merek otosis. Itu. Hasilnya gimana? Saya tidak mengharapkan hasilnya maksimal hari ini. Kenapa? Karena ini program baru. Entah sekian tahun ke depan. Ada yang agak serius. Bapak, selanjutnya pertanyaan saya adalah, apakah Bapak memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Saya tak setuju bahasa jadwal ini. Berarti kalau jadwal ini ada, berarti barang tuh memang ada terus-menerus. Ya, makanya. Ini kan sesekali ada cuma. Jadi kalau ini tidak bisa dijadwalkan, kan kapan munculnya, baru kita ambil langkah-langkah. Jadi saya bahasa jadwal ini seolah-olah ini di mana-mana ada terjadi. Kan belum tentu. Dan tidak semua juga kasus itu cepat-cepat harus ada panggil-panggil, tidak boleh juga. Kadang-kadang kepribadian orang itu kan turun naik juga. Ada saatnya dia lagi agak rendah, moodnya agak kurang, kadang bagus lagi bulan depan. Belum tahu kasus yang tadi itu, mungkin masalah keluarganya.
saya lebih banyak memberikan motivasi aja. Kadang-kadang agak lemah moodnya, nggak perlu di sini saya. Sampai di lapangan pun tadi saya masih karena ada masalah, udah lupakan aja masalah itu, kita yang penting di sini. Udah di lapangan saya masih ada kasus yang besar juga, kadang menurut saya pribadinya udah goyang artinya kan. Tapi saya nggak perlu jadwal di sini kan, di mana tegak, tapi kan saya datang. Saya datangi kerjanya apa, dia lagi megang ini, saya ikut juga bantu duduk. Nanti tanyakan kasusnya sedikit, senang loh saya sambil loh. Itu makanya tuh lagi kerja itu. Iya. Kenapa? Tadinya udah saya obati dengan sepatah kata aja. Tahu-tahu dia semangat, orang jam pulang dia masih kerja. Jadi langsung termotivasi sendiri ya Pak ya? Iya, karena kan kita obati kan bahasa jiwa kan. Ya. Karena orang bekerja ini bukan masalah pengalaman, kejiwaannya sang itu lagi aman atau tidak. Jadi ya digabungkan dengan pengalaman, aman dan berpengalaman. Nah ini yang kita cari nih. Baru prestasi muncul, yakinlah. Tahu kalau itu tak akan ada. Hanya sekedar rutinitas belakang, menyelesaikan tugas, datang pulang, udah selesai. Prestasi tak ada. Jadi intinya tidak ada ini ya Pak ya, jadwal tertentu ya. Jadwal tak ada. Sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kalau memang mendadak boleh. Kalau memang harus sambil minum kopi juga bisa kita buat, sambil tegak-tegak juga bisa. Kan enggak. Kalau dibiarkan malah bahaya dengan dia. Yang rugi siapa? Sekolah juga. Akhirnya apa? Merembes ke kawan sebelah. Kok si Anu seperti ini? Aku ikut juga lah. Jadi ikut-ikutan ya Pak? Ikut-ikutan. Jadi enggak boleh harus resmi ke dalam ruangan khusus. Sambil tegak juga bisa. Kita dekati, ternyata obat yang luar biasa. Saya yakin itu. Karena ilmu kan berhubungan dengan psikologi seorang ya. Jadi larinya psikoterapis lah jadinya kan. Memberikan motivasi. Saya senang seperti itu. Baik Bapak, kita lanjutkan ke Oke, lanjut Bu. Iya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus etika di lembaga ini? Ada. Saya butuh pendekatan dengan guru yang dianggap senior di sekolah. Guru yang dianggap dituakan. Saya selalu memberikan kepercayaan dengan yang senior dulu. Berikanlah sesuatu, jangan pernah takut dicela orang nanti. Ya ibu pura-pura dekat, ada itu. Jangan berhenti. Kenapa? Itu tantangan. Kalau kita berhenti, mereka gembira. Kenapa? Tidak ada lagi nanti yang akan menegurnya atau memberitahu. Jadi kalau ini untuk mempermudah membantu ini, saya berikan beberapa. Saya ada patokan-patokan. Ada guru si A ini walaupun umurnya muda, tapi prospeknya ada, berikan peluang. Ada guru nih junior, prospeknya ada, dah berikan. Saya tidak menengok usia, betul. Saya tidak memandang usia, tetapi ada aja sedikit saya ingin mengembangkan. Kenapa? Ke depan pun pemimpin ya harus dibina dari bawah juga. Tidak bisa tumbuh mendadak mentang-mentang yang senior udah pensiun. Wah, awak tidak bisa seperti itu. Memang harus ada juga kepercayaan. Saya banyak memberikan kepercayaan sama guru-guru. Ya apalagi pilihan kita banyak. Saya kaget juga, guru banyak kan, 30 lebih kan. Biasanya guru saya di pulau berapa orang. Tapi enak juga kita, di samping ada tantangan, saya mungkin mencari juga guru-guru yang prospek ke depan jangan diabaikan. Takut dia rusak juga kalau kita biarkan. Itu saya tetap seperti itu. Jadi intinya Bapak guru senior dan guru-guru kira-kira yang ada memang berbeda. Ada yang punya prospek, ada. Tapi belum lagi perlu dibina. Kenapa? Dia masih junior. Dia merasa rendah, baru orang tua ada banyak. Jadi sehingga dia kurang punya keyakinan. Tapi setelah kita gandeng, ternyata bisa. Saya memberikan contoh kerjasama tentang Simpek misalnya kan, junior juga. Nanti kita beri waktu bilang dengan kawan bawah, nanti tentang ini kita koordinasi dengan ini. Sebelum sampai ke kita, coba koordinasi dulu. Bentuk nanti baru. Nah, PMM gitu juga. Ini ya nanti koordinasi, nanti di mata bentur ya kita bentuk. Sehingga dia
lama-kelamaan dia naik itu tuh. Yang kita percaya tadi, walaupun senior, lama-kelamaan dia merasa pengetahuannya, pengabdiannya dihargai oleh kawan yang lain. Ini calon ke depan itu. Ya. Baik Bapak. Siap. Pertanyaan yang terakhir ini ya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, Ya. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak selama Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika? Kuncinya yang paling dalam bagi saya, Bu, adalah pengelolaan diri kita. Karena tidak Pengalaman Bapak selama Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika. kuncinya yang paling dalam bagi saya, Bu, adalah pengelolaan diri kita. Karena tidak jarang terjadi kadang-kadang orang menilai apa ya? Bukan menilai ya, berupa pancingan mungkin yang lalu dia dengan yang lain diberikan kedudukan, mungkin dengan kita seolah pandangan kan berbeda tuh, semua kepala sekolah yang masuk kan beda-beda pandangan. Jadi bagi saya setelah dia berbeda dari itu, kadang-kadang bisa aja kita tidak merasa tak mau dia menghargai segala macam, berbeda cara tampilannya. Itu kadang-kadang kan terasa ke kita itu. Jadi supaya itu tidak di masalah, berarti kesiapan kita harus kita memaklumi bermacam-macam orang akan kita hadapi, bermacam-macam tantangan, rintangan, ada seolah-olah dia ingin merusak suasana, ada. Jadi kuncinya kesiapan kita lah, kepala sekolah, ya kestabilan, hati-hati, jangan gunakan emosi, bahasa santun tetap gunakan, menghargai, tapi bahasa lebih utama ya. Saya tidak setuju, saya kepala sekolah yang apabila bawahnya marah langsung dengan nada yang tinggi, saya tidak setuju. Kenapa? Guru adalah manusia hebat juga, tetapi kadang-kadang belum muncul. Karena pendidikan tinggi, rata-rata sarjana semua. Kadang-kadang udah banyak yang sertifikasi, TPG udah, tetapi masih dibentak coba. Saya tidak setuju. Jadi kepala sekolah harus jaga sikap, kepribadian. Saya yakin dengan cara itu semua bisa diatasi. Jadi intinya menjaga sikap ya Pak, Sikap. sebagai pemimpin yang Kepala, baik. iya. Setuju deh, Bu? Ya Pak, setuju sekali Pak. Oke Pak, demikianlah bincang-bincang wawancara kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Sama-sama, sudah Bu. bersedia saya wawancarai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan